Kita yang pertama yaitu adalah kesederhanaan hidup, ya. Kesederhanaan hidup di sini, ya. Kemudian kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan sederhana, ya. Karena memang dalam Islam hidup sederhana itu sangat dianjurkan, anak-anakku sekalian. Bahkan cenderung harus ya hidup sederhana. Sehebat apapun kita, ya sekaya apapun kalian, ya dalam kehidupan ini harus memiliki sifat sederhana. Ya di sini dikatakan bahwa sederhana artinya adalah tidak berlebih-lebihan. Ya, atau dalam bahasa lain disebutnya proporsional. Jadi sesuai dengan porsinya, itu namanya sederhana. Ya, kemudian setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan yang tidak terbatas. Naluri ini dimiliki oleh siapapun. Ya, namun yang membedakan adalah mampukah masing-masing individu membendung keinginan yang tidak terbatas itu. Ya, kemudian banyak orang yang memaksakan diri untuk bisa tampil mewah. Hal apa yang dilakukannya itu sangat merugikan diri sendiri. Nah, di slide pertama ini disebutkan bahwa pada dasarnya manusia itu anak-anakku memiliki potensi atau naluri untuk hidup serba berlebihan. Ya, dalam hal materi, dalam hal nafsu, dalam hal keinginan ya. Setiap manusia itu adalah memiliki yang naluri basyariah atau naluri kemanusiaan yang memang dia miliki. Ya, jadi seperti rasa ingin dicintai, rasa ingin memiliki, rasa ingin disayangi, rasa ingin dihargai, itu namanya naluri syariah anak-anakku sekalian. Naluri yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak bisa dibendung. Nah, tapi di sini dikatakan yang membedakan manusia satu dengan yang lain dalam memanage materi ini, naluri ini adalah bagaimana dia bisa membendung, dia bisa atur, dia bisa memanage naluri yang dia miliki. Nah, orang yang berhasil adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya. Jadi di sini kaitannya dengan hidup berlebih-lebihan adalah ya naluri keinginan berlebihan itu bisa dia kuasai. Ya, sehingga dia bisa meredam keinginannya untuk hidup bermewah-mewahan. Jadi sederhana itu tidak berlebih-lebihan. Mana Bu contohnya? Mana Bu contohnya tidak berlebih-lebihan? Contoh. Misalnya kalian sekarang kategorinya masih siswa. Ya, kalian masih dikatakan siswa MAN 3 Jakarta. Kalau yang namanya siswa, biasanya hidupnya atau kegiatan di sekolahnya itu masih diatur tata tertib sekolah, gitu. Nah, kalau kalian ke sekolah, ya nanti misalnya nih kalau kita sudah tatap muka, bagaimana attitude atau sikap sebagai seorang siswa kalau datang ke sekolah? Bagaimana pakaian siswa kalau belajar di sekolah? Nah, pakaian siswa adalah ya seperti biasa, pakai seragam sekolah, Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya. Ya, yang dikatakan berlebihan adalah apabila yang putih misalnya nih, ke sekolah itu ya memakai yang tebel, kemudian pakai lip yang merah. Nah, ini disebutnya berlebih-lebihan. Ya, jadi ini tidak proporsional. Kalau kalian mahasiswa, berdandanlah layaknya seorang siswa, tidak berlebih-lebihan. Atau contoh lain misal. Contoh lain nih yang gampang. Biasanya nih Nak, kan atau kita pernah datang ke kondangan gitu kan. Misalnya saudara kalian ada yang menikah di gedung misalnya, kemudian kalian diundang. Nah, di situ terlihat bagaimana hidup sederhana, gitu kan. Kesederhanaan kalian dalam makan di sini. Biasanya orang kalau makan di gedung itu mentang-mentang gratis, apaan aja diambil. Yang ini belum habis diambil, yang ini diambil, yang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, makanan yang sudah diambil itu tidak semuanya dimakan. Akhirnya mubazir. Gitu kan? Nah, jadi kalau mau sederhana, ambillah satu makanan dulu,
Kalau ini sekalian makan, mau yang lain baru diambil, gitu ya. Jadi proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya seperti itu. Baik, ini jadi kalian sudah pahami ya, maksud sederhana adalah tidak berlebih-lebihan dalam hal apa? Semua sesuatunya, dalam segala hal. Ya, berpakaian, ya berbicara pun tidak boleh berlebih-lebihan. Ada banyak ngomong, padahal omongan itu nggak penting. Nah, itu boleh ya, dalam berbicara, dalam berperilaku, dalam apa namanya, menggunakan harta, itu pun tidak boleh lebih-lebihan. Ya jajan, ya di hari misalnya 50.000, dihabisin 50.000 itu untuk jajan, ini berlebih-lebihan namanya. Ya, jadi apa namanya, sederhana adalah tidak berlebih-lebihan. Kemudian, karena gaya hidup inilah kehidupan menjadi sulit. Banyak yang berlomba-lomba untuk bisa lebih unggul dengan gaya hidup hedonisnya. Mereka selalu ingin menunjukkan kemewahan yang dimilikinya untuk meningkatkan gengsi. Padahal sebenarnya mereka kondisi finansial yang bisa dibilang tidak mendukung gaya hidup mewahnya. Ya, Islam sangat melarang umatnya hidup berlebihan. Nah, ini Ibu kaitkan dengan keadaan zaman sekarang nih, Nak, ya. Sekarang keadaan kita susah, apalagi hampir 2 tahun ini kita kungkung oleh pandemi COVID-19 yang tidak berkesudahan. Semua orang sedang dalam kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan psikis, ya banyak orang yang stres gara-gara, di-PHK kerjanya dan lain sebagainya. Nah, dalam masa sulit ini banyak orang berlomba-lomba untuk unggul dalam gaya, masih banyak ya orang yang bergaya-gayaan gitu kan, ya demi ingin memiliki gaya hidup hedonis. Yang serba wah gitu kan. Mana contohnya? Pengen punya baju yang bermerek, ya kan. Kemudian yang, brand-nya luar negeri, pengen beli sepatu mereknya Nike, mereknya apalagi Adidas, baju maunya bermerek, tas maunya bermerek, itu kan, HP maunya yang bermerek, padahal harganya mahal. Nah ini tidak sesuai dengan, apa nih, visi ekonomi keluarga, gitu kan. Akhirnya apa contohnya nih, ya di luar sana anak-anakku sekalian, banyak anak-anak yang ngambek sama orang tuanya gara-gara minta beliin ini, minta beliin itu, tapi orang tuanya tidak punya uang. Nah ini sangat sering terjadi dan ibu seringkali menemukan, bahkan di Mantiga pun ada anak-anak yang seperti ini. Yang ngambek nggak mau sekolah-sekolah. Pas ditanya, "Kenapa?" Dipanggilnya, ternyata dia minta beliin motor baru katanya. Sementara orang tuanya tidak punya uang. Nah, ini kan anak yang seperti ini hanya membuat, orang tua terpisah, gitu kan. Nah, ya jadi tidak boleh seperti itu. Hidup sesuai dengan keadaan kondisi ekonomi kita, sesuaikan. Kalau memang kondisi ekonomi kita tidak mumpuni, ya hidup sesuaikan, gitu kan ya. Tidak perlu kita memiliki keinginan, apa namanya, membeli hal-hal yang memang di luar kemampuan. Islam sangat melarang umatnya untuk berlebih-lebihan. Mana dalilnya kalau Islam itu melarang? Ya, coba lihat di sini ada surah Al-Furqan ayat 67. Ya Allah di sini adalah, mengatakan di dalam surah Al-Furqan ayat 67, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, kana baina dzalika qawama." Artinya adalah, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah yang pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi Allah di sini memberikan aturan, ya aturannya yang ada di dalam surah Al-Furqan. Apa aturan yang Allah berikan di sini? Allah mengatakan, "Hai manusia," khususnya orang-orang yang beriman, ya, "kalau kamu memiliki harta, maka belanjakanlah hartamu itu tidak berlebih-lebihan dan pula kikir, dan tidak boleh juga kita pelit." Jadi kata Allah, di tengah-tengah antara keduanya. Jadi boros juga nggak boleh, kikir juga tidak boleh. Ya, Nak, ya. Ini menghambur-hamburkan uang, sudah beli baju satu, mau beli 2, beli 3, itu namanya menghambur-hamburkan, boros.
Tidak boleh juga pelit, ya beli baju 3 tapi giliran ada orang minta-minta, dia nggak mau ngasih. Nah, ini kan tidak imbang, ya, tidak boleh. Jadi harus balance antara keduanya, di tengah-tengah. Boros juga tidak, pelit juga tidak, gitu ya. Jadi usahakan kalau misalnya kalian hari ini beli baju harga 200.000, kalian harus berpikir, berarti saya bersedekah, gitu kan. Kira-kira sedekahnya berapa? Oh, kalau 200.000 berarti saya sedekahnya 20.000, misalnya seperti itu. Inilah yang Allah inginkan anak-anakku sekalian. Inilah yang Allah harapkan dari umatnya, ya, umat Islam. Ini yang Allah, inginkan. Karena kebanyakan orang sekarang ini giliran sedekah pelit, ya, giliran menyumbang pelit, tapi giliran jajan, ya kan, beli pulsa terus untuk paketan habis, terus jor-joran, tapi giliran sedekah pelit. Ya, makanya Ibu kadang suka sedih nih, Nak, kalau seandainya sekarang ini banyak kan, teman-teman kita ada keluarganya yang meninggal. Kita dimintakan untuk sumbangan, Nak, ya, uang takziah namanya. Tapi kadang-kadang yang uang sedikit sekali, Pak An mengumumkan kadang hanya 100.000 bahkan ada yang 50.000. Ya itu sedih benar ya. Kenapa gitu kan, lagi orang berlomba-lomba memperbanyak amal, ya, kenapa kok, kurang tergerak hati siswa-siswi 3 nih, ya, dalam memberikan sedekahnya, uang takziahnya, gitu, ya. Nah, padahal ini adalah momen penting, momen yang berharga untuk kita bisa bersedekah kepada teman kita sendiri, gitu kan. Ya, mudah-mudahan setelah belajar ini kalian bisa pahami, jadi kalian semakin, giat bersedekahnya, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, ini adalah, apa namanya, Allah, ya, cara-cara Allah mengajar pada kita semua bagaimana harus menjalankan, ya, atau mengeluarkan harta kita yang Allah berikan kepada kita. Di sini dikatakan dalam Al-Isra ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Yang artinya, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang terdekat akan haknya, juga kepada orang miskin, dan juga orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hambur hartamu secara boros." Nah, ini adalah cara sedekah, Nak. Cara sedekah yang pertama Allah katakan, "Wa atizal qurba haqqahu." Kalau kamu sedekah, yang pertama kali kamu lakukan adalah keluarkanlah sedekahmu itu untuk keluarga terdekat. Siapa yang keluarga terdekat? Apakah sepupu kamu, ataukah bibi kamu, ataukah eyang kamu, ataukah tetangga kamu, itu namanya keluarga terdekat. Jangan keluarga terdekat kita maksa, kita udah sedekah kok, RCTI peduli misalnya, itu terlalu jauh. Jadi bersedekah itu, berinfak itu utamakan keluarga yang dekat dulu. Kalau keluarga dekat udah lengkap, maksudnya sudah tidak ada lagi nih yang membutuhkan pertolongan kita, baru kita beralih kepada yang jauh. Seperti itu aturannya dalam Islam. Yang kedua adalah setelah keluarga dekat, kemudian yang kedua adalah kepada orang miskin. Nah, ya kepada orang miskin. Apa sih kategori orang miskin? Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir, dia tidak punya tempat tinggal. Hidupnya nggak jelas di mana dia tidur gitu kan. Baju pun bisa terhitung, punya 2 setel saja misalnya. Makan pun hari ini makan, besok dia belum tahu bisa makan atau tidak, itu namanya fakir, ya Nak, ya. Kalau miskin, ya, dia punya tempat tinggal walaupun ngontrak, gitu. Dia punya baju untuk ganti, gitu. Dia masih bisa makan esok hari walaupun beras saja, itu miskin. Jadi mungkin agak lebih mending dibandingkan fakir. Makanya Al-Qur'an menyebutnya fuqara wal masakin, yang wajib
sedekahkan terlebih dahulu adalah fakir, miskin. Ya kalau di sini disebutnya miskin, miskin saja sudah harus diberikan haknya apalagi yang fakir. Jadi setelah keluarga dekat kita sudah berikan haknya, kita sudah berikan sedekah kita, barulah kepada orang miskin, gitu kan. Setelah itu adalah wabnas sabili, orang yang dalam perjalanan. Ya, apa sih orang yang dalam perjalanan? Contohnya, misalnya nih, nah, kamu nanti pergi ke Jogja misalnya. Ngapain ke Jogja? Kamu diterima PTN di UIN Jogja misalnya begitu. Nah itu kamu termasuk Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan gitu kan. Kamu, berhak maksudnya bukan berhak, kamu boleh menerima sedekah, tapi nggak boleh minta, ya Nak ya. Jangan ada orang membagikan sedekah kamu nunggu, jangan, karena tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Di sini maksudnya adalah kalau ada orang memberikan zakat, sedekah, kamu boleh mengambil karena di dalam kategori apa namanya, orang yang sedang dalam perjalanan karena jauh dari rumah kamu. Bila ada tetangga kamu yang ngekos, dia kuliah di sini misalnya, nah boleh kamu berikan sedekah, boleh ya. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, jangan buang-buang harta secara boros, gitu Nak. Nah, dalam artian sedekah enggak, tapi belanja terus. Nah, ini tidak boleh. Ayat ke-27, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura." Sesungguhnya pemboros itu, orang-orang yang membelanjakan hartanya secara, boros adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau orang yang boros, maka dia temannya setan. Jadi Allah langsung tuh Nak tuh, ya, langsung menyebutkan orang yang boros temannya setan. Berarti kalau temannya setan, kita disamakan dengan setan, ya kan, ya. Jadi makanya Allah katakan jangan boros kalau kamu tidak mau disamakan dengan setan. Kenapa sih kok disamakan dengan setan? Di sini dikatakan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Oh, kita ingkar dong sama Allah. Ingkar di sini adalah bukannya mengingkari Allah Tuhan kita. Ingkar di sini maksudnya adalah mengingkari nikmat Allah. Allah memberikan kepada kita harta, kasih alhamdulillah orang tua yang, apa namanya, punya lebih hartanya. Harusnya kalian bersyukur, ya, sehingga kalian tidak menggunakan harta secara boros. Ya inilah yang dikatakan ingkar. Kalau kalian mau, kalian mengingkari nikmat Allah itu, ya, seperti itu. Baik, lanjut, surah Al-Isra ayat 9 dan 30. Ayat 29, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Wah, ini ketutup ya. Artinya, dan janganlah, wala taj'al, dan janganlah kamu jadikan yadaka maghlulatan ila unukika, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya apa? Nih, tangan terbelenggu tuh terikat, terbelenggu tuh artinya terikat di leher. Bagaimana nih begini nih, bisa kelihatan ya? Kayak kalau, polisi habis nangkap maling misalnya, biasa kan diginiin tuh, terbelenggu, ya kan? Artinya apa? Kalau tangan sudah seperti ini, dia nggak bisa bergerak. Artinya apa sih maksudnya? Nah, inilah Bapak sekalian, ini namanya kinayah. Di sini namanya uslub Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memiliki uslub itu artinya gaya bahasa. Di sini Allah memberikan wanti-wanti tapi menggunakan gaya bahasa, yaitu tadi, janganlah tanganmu membelenggu di lehermu. Artinya apa? Sebenarnya Allah menginginkan janganlah kamu pelit, maksudnya begitu. Ya, tapi Allah tidak menyebut karena Allah itu penyayang. Nah, Allah itu penyayang, Allah itu menggunakan kata-kata yang halus kalau mau menegur manusia. Ya, jadi dikatakan janganlah tanganmu terbelah, maksudnya janganlah kamu pelit, itu maksudnya, ya. Wala tabsutha kullal basti, dan janganlah pula kamu makannya
terlalu mengulurkannya. Ada apa? Terlalu boros, maksudnya begitu. Mengulurkannya itu memberi. Kenapa? Udah malu memahsuro. Karena kalau kamu melakukan kedua hal itu, nanti kamu akan tercela dan menyesal. Kalau kamu sekarang boros, nanti tuanya kamu menyesal, nggak punya apa-apa. Kalau kamu nggak nabung dari sekarang, dewasa nanti kamu menyesal karena tidak memiliki uang. Nah, seperti itu. Baik, ayat 30-nya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi anak-anakku sekalian, yang punya kuasa memberikan rezeki itu Allah. Kalau semakin kita banyak bersedekah, Allah semakin berkuasa memberikan kita kelebihan harta. Kalau kita pelit, nah kita maunya jalan-jalan, belanja-belanja, giliran sedekah pelit. Maka siap-siap Allah akan menarik rezekinya dari kalian. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Bagaimana nak ayatnya, kamu sudah bisa pasti Ibu lupa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum labila syadid. Bersyukurlah kamu, banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka akan aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur kepada nikmatku, tunggu, kata Allah, azabku sangat pedih. Nah, seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, kayaknya Ibu yang ngomong melulu nih. Ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kita lanjutin lagi deh, satu slide lagi ya. Dari ayat-ayat di atas terlihat bahwa Islam sangat membenci kepada orang yang berperilaku boros dan juga pelit. Jadi boros itu dibenci, pelit juga dibenci. Jadi Allah pengennya seimbang, membelanjakan hartanya seimbang dengan sedekahnya. Tak perlu hidup mewah untuk dipuji banyak orang. Bergaya mewah dengan mengorbankan diri sendiri justru menjadi awal bencana. Jadi hidup kita apa adanya, gitu kan. Memang saya begini, ya beginilah style saya, gitu kan. Gak perlu ikut-ikutan temen. Teman punya iPhone, pengen iPhone. Teman punya Samsung terbaru, pengen Samsung terbaru. Akhirnya untuk memenuhi itu, kalian bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, gitu. Kemudian banyak orang memiliki hutang hanya karena menuruti gengsi. Dengan hidup sederhana kita akan lebih mudah dan bersyukur, ya nak ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah hiduplah sesuai porsi kita. Tidak perlu berusaha mengikuti gaya hidup orang lain, ya seperti itu. Karena nanti di akhirat kita hidup sendiri-sendiri. Ya, kita tidak perlu bantuan orang lain di akhirat, tapi kitalah yang membantu diri kita sendiri. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Bisa dipahami nggak yang Ibu sampaikan ini, Nak? Pelajaran ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, tadi suara Ibu terdengar bisa, ya? Bu, bisa, Bu. Alhamdulillah jelas, Bu. Bisa, Bu, bisa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu. Iya, terima kasih. Jadi Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini jangan hanya dibaca, jangan hanya didengarkan, tapi Ibu pengennya kalian amalkan. Kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Begitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau nanya, Bu. Ya, siapa, Nak? Rehan Fatrah. Rehan. Iya. Iya, silakan Rehan. Itu tadi yang tangan terlalu yang terlalu mengulurkannya itu apa, Bu, tadi, Bu? Terlalu mengulurkannya artinya terlalu boros. Oke, makasih, Bu. Mengulurkan itu terlalu banyak memberi. Jadi dia hidupnya itu boros. Ya, terlalu jangankan gini, Nak. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita jangankan dalam hal dunia, akhirat pun kita nggak berlebihan. Mana contohnya? Kata Nabi Muhammad SAW hadisnya, kul washrab wal bas wataddaq fi ghairi syarafin wala makhilatin, kata Nabi. Kul, makanlah, washrab, minumlah,
berpakaianlah. Wa tasaddaq, bersedekahlah. Ya, min ghairi syarafin wala makhilatin. Tapi jangan berlebihan. Ya, makan nggak boleh lebih, minum nggak boleh, berpakaian nggak boleh lebih kata Nabi. Bahkan bersedekah pun nggak boleh berlebihan. Pertanyaan, kok Bu sedekah nggak boleh lebih-lebihan? Kenapa? Karena kalau harta kamu sedekahkan semua, akhirnya anak cucu kamu belakang itu dia menjadi miskin, tidak ada harta. Walaupun hartanya kamu sedekahkan di jalan Allah, itu pun tidak boleh. Ya, Nak, ya, dalam artian yang Ibu katakan tadi harus seimbang dunia dan akhirat. Dunianya bagus, akhiratnya juga bagus, ya. Jadi dalam sedekah aja Nabi melarang berlebih-lebih, ya, apalagi dalam hal yang lain-lainnya seperti itu. Ya. Jadi itu bisa dipahami, Rehan, teman-teman yang lain? Ya, bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Nak. Kayaknya udah paham ya. Kayaknya habis dari sini langsung mau sedekah nih kayaknya nih. Ya, amin ya, mudah-mudahan ya. Baik. Ada yang bertanya? Amin. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu sudah mengirimkan tugas di e-learning. Silakan kalian kerjakan. Saya video call aja nih ya. Saya kan udah 12 kelas 1, kalau saya video call ya. Ibu sudah mengirimkan tugas ke e-learning, tolong kalian kerjakan Begini ya. gimana Bu Suci? Nah, itu Bun sama klik NN. Klik live. Ya, kalian kerjakan tugasnya di e-learning. Bu Suci. Jadi Zoom kita hanya sampai di sini ada. saja ya. Insya Allah bertemu lagi pada Zoom yang akan datang ya. Baik, terima kasih ucapkan atas kehadiran kalian di ruang Zoom ini. Jangan lupa kalian isi absennya ya di e-learning. Jangan lupa mengisi absen. Baik. Itu kerjanya di Word langsung kan, Bu ya? Iya, di Word. Kemudian kalian kirim ke penilaian KI 3. Paling lambat jam 2 siang. Kalau yang ngirimnya jam 2 siang Ibu nggak terima, walaupun japri, Bu saya japri, nggak bisa, pokoknya udah kelas 12 Ibu nggak mau lagi belajarnya main-main ya. Ya pokoknya Ibu bilang jam 2 ya jam 2. Ibu nggak terima tugas kalian di WA, karena kadang-kadang WA itu ketumpuk-tumpuk, mengakibatkan kadang-kadang keselip tugasnya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya, setelah kita leave dari room ini, Ibu silakan kalian mengerjakan e-learning-nya ya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Silahkan ke e-learning.